Halo teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran dari Nadila Heptasari. Di sini saya akan membahas mengenai tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kelas 3, silakan menyaksikan. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasikan informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan unsur-unsur dongeng. Adapun kompetensi dasar yang kedua yaitu menerapkan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, menyajikan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng dengan menggunakan kosakata yang tepat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami apa itu pengertian serta unsur-unsur dongeng. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasikan informasi isi dongeng yang didengar dengan cepat. Siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan kembali pesan yang terkandung pada sebuah dongeng. Aisyah senang membaca dongeng. Yuk, kita simak dongeng yang akan dibacakan Aisyah. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Isaac. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bermaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Yuk jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang berjalan di sepanjang jalan berdebu dan tandus? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah dua orang pengembara yang berjalan di sepanjang jalan berdebu dan tandus. Pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan salah satu pengembara kepada temannya? Ya, jawaban yang benar adalah perkataan yang dikatakan salah satu pengembara kepada temannya adalah, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Tahukah kalian apa pengertian dongeng dan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bahkan sejak zaman dahulu, dongeng berisi kejadian dan hal-hal aneh yang seolah-olah terjadi. Unsur pada dongeng terdapat dua, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dongeng meliputi tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu meliputi latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini.
Bagaimana teman-teman video yang telah ditayangkan tadi? Apakah kalian sekarang sudah memahami apa saja unsur-unsur dari dongeng? Saya harap kalian dapat memahami apa saja unsur yang terdapat pada sebuah dongeng. Setelah kalian memahami apa saja pengertian dari dongeng serta unsur-unsur dari dongeng, tugas kalian adalah carilah sebuah dongeng dari sumber manapun, lalu buatlah video kalian dengan membacakan dongeng tersebut. Setelah itu carilah unsur-unsur yang terdapat pada dongeng tersebut, lalu carilah amanat dari dongeng tersebut. Cukup sekian pembahasan pembelajaran kita kali ini. Saya harap apa yang disampaikan cukup dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.